Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai prinsip fleksibilitas dan contoh implementasinya dalam pembelajaran serta prinsip relevansi kurikulum di sekolah. Dengan anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri Lisa Anggraini, kemudian Cynthia Clara Sitolonga, Hertati Silaban, Intan Suryani, Khairatun Nisa, dan Windian Dita Friyoga untuk memenuhi mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alizar SPD MSc PhD. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Hertati. Kepada Saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Slide yang pertama adalah kita membahas apa itu prinsip fleksibilitas. Nah, sebelum masuk kepada itu, tentunya kita harus tahu fleksibilitas itu artinya adalah sifat yang luas, kemudian dia tidak kaku atau fleksibel. Menurut Utomo 2020 dikatakan bahwa prinsip fleksibilitas itu adalah ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak, baik dalam memilih program pendidikan, mengembangkan program pengajaran, dan tahap-tahap pengubahan kurikulum. Selanjutnya ada kurikulum harus memiliki fleksibilitas, artinya dalam implementasinya itu dimungkinkan untuk menyesuaikan berdasarkan kondisi, waktu, kemudian kemampuan dan latar belakang daripada si anak. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Cynthia. Kepada Saudari kami persilakan. Terima kasih terhadap moderator. Pengembangan kurikulum. Menurut Mansur tahun 2016, pendidik memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan bidang lingkungan mereka. Selanjutnya, menurut Nana tahun 2013, prinsip fleksibilitas itu terdapat dua sisi. Yang pertama, fleksibilitas bagi guru, di mana fleksibilitas bagi guru merupakan kebebasan bagi guru untuk mengembangkan program yang akan diajarkan sesuai keadaan baik dalam memvariasikan pendekatan, model, dan strategi pembelajaran. Kedua, fleksibilitas bagi siswa. Fleksibilitas bagi seorang siswa adalah kurikulum sesuai dengan minat bakat siswa, peserta didik dapat memiliki media pembelajaran yang digunakan berdasarkan gaya belajar masing-masing, seperti audio, visual, audiovisual, atau kinestetik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Intan. Kepada Saudari kami persilahkan. Terima kasih moderator. Untuk berikutnya yaitu 3 hal strategis kurikulum dengan prinsip fleksibilitas. Ada 3 hal yang wajib diketahui. Yang pertama adalah konservatif. Konservatif ini mempengaruhi daripada budaya lokal dan militer pengaruh terhadap global. Yang kedua adalah kreatif. Kreatif itu mampu memberikan solusi dan menjawab tantangan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah kritis dan evaluatif. Kritis dan evaluatif ini menyangkut kepada mengikuti perkembangan zaman yang berkembang dan begitu pula dengan perkembangan teknologi yang sudah maju. Ya. Untuk implementasi dalam pembelajaran, itu kecenderungan siswa pada awalnya itu menggunakan media sosial dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Dicontohkan penggunaan Google. Hal demikian tentunya membuat siswa jadi malas untuk berpikir kritis karena Google dianggap dapat menyediakan semua kebutuhan. Kendatinya, guru harus mampu mencari cara lain untuk memanfaatkan internet lebih bijak lagi dan optimal, tanpa harus menghilangkan daya kritis dari siswa tersebut. Salah satunya dengan menyuruh siswa membuat sebuah artikel opini yang menerangkan tentang pandangan siswa terhadap suatu permasalahan di dalam artikel tersebut. Siswa harus diinstruksikan untuk meramu ide pikirannya dan menghasilkan solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian artikel tersebut nantinya akan dipublikasikan dalam web khusus untuk menjadi karya tulis bagi siswa tersebut. Demikian moderator. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dira. Kepada Saudari kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi kurikulum di sekolah. Sebelumnya, saya ingin membahas sedikit tentang relevansi. Relevansi ini artinya adalah kesesuaian. Prinsip relevansi adalah salah satu prinsip dalam pengembangan prinsip kurikulum.
Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran sejalan dengan perkembangan zaman. Ada beberapa contoh relevansi kurikulum di sekolah. Yang pertama, SMPN 1 Payakumbuh mengadakan pelatihan media pembelajaran bagi guru dengan tema merancang bahan ajar interaktif yang bisa meningkatkan minat siswa dan dalam belajar IPA. Kemudian yang kedua, SMPN 1 Payakumbuh juga menerbitkan majalah setiap sebulan sekali dalam rangka mewadahi minat dan bakat peserta didik dalam bidang jurnalistik. Dan yang ketiga, SMPN 1 Payakumbuh mengadakan outing bagi setiap kelas dalam upaya meningkatkan kepedulian siswa untuk bersahabat dengan alam lingkungan sekitar. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Windy. Kepada Saudari, kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang relevansi kurikulum di sekolah. Sebelum kita masuk kepada relevansi kurikulum di sekolah, kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa untuk menjalankan kurikulum di sekolah tersebut, kurikulum yang dijalankan tersebut harus relevansi. Relevansi itu artinya sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu teknologi saat ini. Nah, salah satu contoh relevansi kurikulum di sekolah saat ini yaitu tentang mengadakan proyek taman sekolah. Nah, di sini siswa akan diperkenalkan tentang pembuatan apotek hidup di taman sekolah, sehingga siswa nantinya akan belajar tentang tanaman obat, tanaman lokal, serta pengelolaan taman. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan praktis agar siswa menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, baik di masa depan maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, contoh relevansi kurikulum di sekolah selanjutnya yaitu dalam proses pengimplementasiannya dalam proses pembelajaran. Contohnya yaitu kita mengimplementasikan pembelajaran dengan prinsip fleksibilitas kurikulum, yang mana dalam kita mengimplementasikan proses pembelajaran tersebut yang awalnya kita ingin proses pembelajaran dilakukan di sekolah menggunakan eksperimen di mana siswa melakukan percobaan secara langsung. Akan tetapi saat di sekolah, sarana dan prasarana yang ada di laboratorium IPA-nya terdapat kekurangan atau sarana dan prasarananya kurang mendukung. Maka akibat dari prinsip fleksibilitas tadi, proses pembelajaran lebih fleksibel dan tidak kaku, maka dapat kita sesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah, yaitu kita melakukan proses pembelajaran dengan cara demokrasi, memanfaatkan teknologi yang ada, menggunakan teknologi PET simulation. Selanjutnya, contoh yang kedua, di mana kita merancang proses pembelajaran dalam menggunakan media, salah satunya itu proyektor atau infocus. Tetapi pada saat di lapangan, infocus tidak dapat kita gunakan dikarenakan terjadinya pemadaman listrik. Oleh karena itu, dapat kita lakukan penyesuaian dengan lingkungan yang ada, di mana kita mengajak siswa untuk belajar secara outdoor, itu di luar kelas. Kita mengamati lingkungan sekitar yang dapat kita jadikan sebagai sumber belajar atau media belajarnya. Contohnya pada saat kita ingin mempelajari tentang materi IPA, yaitu perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Dengan demikian kita dapat mengajak siswa belajar dengan lingkungan sekitar, melihat tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah untuk membedakan apa yang dimaksud dengan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.